Halo, assalamualaikum. Balik lagi ke channel YouTube Biji Hitam. Hari ini kebetulan kami mau mengunjungi sebuah perladangan di Tanah Karo. Jadi ini adalah salah satu pemasok kopi yang ada di Biji Hitam. Kita bakalan ke Desa Gung Pinto. Ini bareng Betet. Jadi Betet ini juga salah satu yang ngurusin petani di sana. Ted, tengok dulu sini, Ted. Nah. Halo. Oke, gimana keseruan kita di ladang kopi kali ini? Saksikan terus videonya. Kita sama Dika mau ke Gung Pinto. Gung Pinto ini satu desa di Tanah Karo yang dulunya terdampak erupsi. Cuman karena di program erupsi itu ada budidaya kopi, jadi sampai sekarang kopi masih banyak di sana, termasuk yang paling banyak lah setelah pasca Covid kemarin kan banyak yang nebang tuh. Jadi di Gung Pinto ini masih bagus kopinya, rendemennya, maksudnya hasil dari green bean-nya itu sendiri juga bagus. Varietas apa banyak di sana? Kalau varietas, karena kemarin kebetulan pengembangannya juga bersama suatu lembaga yang menghasilkan varietas yang kita bisa sebut Pemasti, Andung Sari, Ateng Super. Pokoknya varietas yang dianjurkan pemerintah. Nanti kita bakalan lihat langsung pohon kopinya dan nanti juga dibakalan jelaskan sama Bang Teguh, oke? Ya, betul. Check it out. Perjalanan dari Biji Hitam ke Gung Pinto sendiri memakan waktu sekitar 1 jam. Jalannya dari arah Simpang 4 namanya menuju arah Lokawar. Nanti simpangnya ada di sebelah kanan. Dan kita disuguhkan dengan pemandangan Gunung Sinabung yang sangat cantik, sangat epik sekali. Dan ya pastinya kita lewat desa-desa lah. Seru sih, seru. Kita bawa kopi 30 kilo untuk kita produksi di Biji Hitam ya. Oke, kita udah sampai di kebunnya Pak Martin. Nih teman-teman lihat luas ya kebunnya. Dan kebetulan ini pohon kopinya varietasnya Ateng Super tadi infonya, dan masih hijau ya teman-teman lihat, belum panen sih. Di tengah-tengah kebunnya ada sawi, ditanami sawi. Terus di antara spasi dari pohon ke pohon itu mereka tanam markisah nih. Ini ada markisah. Jadi kita udah sampai di ladang yang kita bilang tadi mau dikunjungi. Jadi kebetulan di sini ada varietas yang baru aja keluar SK Kementerian dari Pertaniannya. Namanya Ateng Super gitu. Ini dia varietasnya. Jadi ciri-cirinya daunnya subur hijau pekat gitu. Nah, produktivitasnya sendiri bagus karena memang dari pembuahan dia rutin. Itu kenapa makanya dia dikeluarkan SK-nya, karena produktivitasnya bagus. Nah, mungkin di sini yang namanya kopi sesehat-sehat apapun tetap ada penyakitnya kan gitu. Penyakit ya baik dari diri kopi itu sendiri maupun dari hama gitu. Jadi di sini aku dapat 2 contoh hama penyakit. Yang pertama itu ini salah satu yang sekarang juga jadi pembahasan, ini yang menurunkan produktivitas, namanya
kena serangan helopeltis. Jadi helopeltis itu kayak nyamuk. Dia nyucuk daun, dia ngambil sarinya. Jadi setelah dicucuk nanti percabangannya nggak akan sempurna. Jadi antisipasinya kita harus gunting dia supaya cabangnya bagus lagi. Kemudian ini yang jadi masalah dari awal kopi ditemukan sampai sekarang ini. Dia namanya CBB alias kopi berry borer. Jadi kopi berry borer itu serangannya seperti ini. Oke, dia ada lubangnya gitu. Jadi di dalam ini ada serangga. Dia seperti kutu. Nah, jadi kopi berry borer ini dari tahun 1800-an udah terdeteksi. Jadi dia ini di dalamnya ada serangga yang mengurangi kualitas kopi satunya. Kenapa? Karena dari hijau udah kena gitu. Udah kena dan udah pasti berat kopinya bakal berkurang. Oke, jadi ini dia namanya varietas Komasti. Komasti itu singkatan dari komposit Andung Sari 3. Jadi komposit itu turunan-turunan gitu. Jadi sebenarnya Andung Sari ada 1, 2, dan 3. Kalau Andung Sari pertama itu dia daunnya warna hijau dan kebetulan nggak ada di sini. Kalau Andung Sari 2 penyebarannya masih secara vegetatif, artinya untuk pembenihan dia belum ada. Nah, penyempurnaannya Andung Sari 3 yang kita sebut Komasti. Jadi Komasti ini dibuat gitu sama, bisa kita bilang bapak kopi Indonesia juga lah salah satunya gitu, Pak Surip. Jadi tujuan dia buat Komasti ini kemarin sebenarnya salah satunya itu perakarannya kuat karena dia mungkin ada cloningan dari Robusta. Jadi perakarannya supaya tahan penyakit dan kebal karat daun. Jadi salah satu penyakit sigara rutang kan yang banyak tumbuh di Sumatera itu rentan karat daun. Jadi dibuatlah Komasti supaya paling tidak kebal lah sama yang namanya karat daun, karena karat daun juga mengurangi produktivitas dari kopi itu sendiri. Oke. Oke kawan-kawan, ini kita udah sama Pak Martin. Jadi Pak Martin lah yang punya ladang ini dan ngurusin kopi di sini. Pak, boleh jelasin nggak Pak? Ini di dalam ada berapa varietas, kemudian ada berapa batang dan luasnya dan lain-lain nih Pak? Iya, kalau kopinya sih hitung-hitung 500 batang. 500 batang. Nah, cuman yang kami tahu kalau nama petani kan ya nama-nama ilmiahnya nggak tahu. Cuman yang kami tahu itu longberry ada. Ada longberry yang panjang-panjang kan. Kopi Ateng Super ada, Andung Sari ada, Komastinya ada, tapi Komastinya belum berbuah, yang kecil ini Komasti semua. Berarti mix varietas ini Pak, campur lah ya? Campur. Jadi kita kan nggak tahu, yang penting kalau kami, sistem kami mana yang banyak buah cabut bibitnya. Jadi ini banyak kan campur bibit memang. Kalau dari perputarannya yang paling sering berbuah dari varietas itu setahu Bapak apa tuh Pak? Kalau kami dibilang sini pucuk merah, tapi setahu ini kayak P88 atau gimana nggak tahu, itu dia asal dikasih makan berbuah terus. Oh, perputaran ininya lebih cepat ya? Lebih pertumbuhannya cepat. Ya? Tapi kalau seperti Ateng Super dia kan berbuah banyak sekali. Yang warna pucuknya hijau. Siap itu berhenti. Oh. Dia sekali panen banyak-banyak. Iya. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan sehari-harinya kan enaknya P88 ya, buahnya panjang, ada terus. Cuman kelemahan dia kalau semak sedikit langsung gak ada daun. Oh gitu? Iya. Oh. Nah itu. Luasnya berapa nih Pak? Yang ini, ladang kami yang ini? Hitung-hitung sekitar, kalau kemarin kutanya orang itu 500 pokok ini sekitar 1 hektaran lah. 1 hektar itu bisa dapat sekitar 500 pokok? Ini sekarang ini jarak ini 500 pokok ini. Oh, karena kan termasuk jarang juga ini kan Pak? Jarang, 500 pokok. Kemarin kan ada tengah kemarin. Gara-gara kopi cuma 17.000, yang tengah saya cabut. Oh, kalau dari sisi Pak Martin ada nggak ngaruh nih Pak? Ini kan tumbuhan sampingnya kan buat sawi. Di tengah-tengah itu terong Belanda. Iya. Di tengah-tengahnya. Menurut Bapak ada nggak pengaruh antara tumbuhan pendampingnya ini dengan pertumbuhan si kopi Pak? Ya jelas ada. Oh, ada ya? Ada. Pengaruhnya di mana tuh Pak? Pertumbuhannya kan terganggu. Sebentar. Kali ini kami sama kawan-kawan yang lain lagi tuh rame kan. Dadah dulu sama keluarga juga ke ladang Gung Pinto. Punya Pak apa tadi nih? Martin. Pak Martin. Marganya Bang? Si Tepu. Nih bontot. Nah, ini proses wash mouth namanya. Wash mouth. Kan? Kan Pio. Ini biji kopi. Pak, melanjut yang tadi nih Pak.
ada nggak pengaruh tumbuhan atau tanaman di sekitar kopi seperti ini, kan ada sawi dan terong Belanda tuh Pak, dengan perkembangan si batang kopi sendiri Pak? Ya kalau pengaruhnya sih ke kopinya enggak. Karena kenapa? Karena kita naruh makan itu umpamanya kubis, dia kan dapat makan. Oke. Jadi cuman di ini kadang kalau kita ngeracun kan kena ke kopinya. Jadi kopinya kan bisa katakan nanti nggak organik. Itu aja sebenarnya pengaruhnya. Kalau dari sisi pertumbuhan nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kalau umpamanya dari ada terong Belanda, ada markisasi itu malah enak. Kenapa? Kopi ini kan kawin. Jadi kenapa umpamanya ada bunga, contohnya benar terong Belanda, bunga markisah istilahnya kalau kami kan, makanya rasa kopinya beda. Oh iya. Dia kan ada perkawinannya. Jadi dari rasa memang lebih enak dia tumpang sari kita buat. Umpamanya ada apokat. Jadi sebelum kawin kopinya udah ada dari bunga apokatnya, terong Belandanya kan ada perkawinannya. Jadi sepengalaman Bapak udah berapa tahun nih bertani? Udah puluhan lah ya? Dari 98. Wah, udah dari 98. Sejauh ini menurut Bapak tanaman yang paling bagus untuk pendamping kopi apa nih Pak? Kalau kami sekarang kan gini, kalau bagusnya sih terong Belanda ini sebenarnya. Terong Belanda. Karena dia umurnya nggak panjang. Oh iya. Kalau kopi ini kan tanaman hutan, sebenarnya itu lebih terlindung, lebih bagus. Tapi kalau kita buat apokat itu kurang bagus. Kenapa? Karena lebih kuat akar apokat ini. Kalau terong Belanda kan akarnya di atas sebenarnya. Jadi kalau untuk Gung Pinto sendiri Pak, kebetulan kan kami juga jual produk kopi Bapak tuh di Biji Hitam. Produksi Gung Pinto ini secara menyeluruh yang pernah Bapak dapat datanya bisa mengeluarkan berapa kilo green bean Pak satu bulan? Kalau satu bulannya sebenarnya saya nggak tahu. Kalau tapi gabahnya yang gabah ya. Kalau musim itu kami ada 4 agen di sini, itu bisa satu hari 1 ton. Gabah hari. Satu hari gabah bisa 1 ton 1 Pak. ton. Berarti memang betul-betul banyak Lumayan kopi. Itu kemarin padahal agen 4. Agen 4. 4. Satu hari bisa 1 ton 1 gabah. ton gabah. Luar biasa berarti tanah Itu karo. pas musim panennya ya, panen banyak-banyaknya. Ini belum lagi, istilahnya itu kan baru bisa dikatakan kopi ini belum diurus. Masih dikatakan namanya tedah hati kata orang. Kapan berbuah diambil, nggak pernah dipupuk. Iya. Nggak pernah dipupuk itu. Tedah hati ya istilahnya ya. Kalau ini Pak, ini kan kebetulan Gung Pinto ini ada di bawah kaki Gunung Sinabung. Dulu juga kena dampak erupsi kan, ya. Jadi Bapak ngerasa nggak perbedaan tanah kita yang di bawah gunung kaki ini dengan mereka teman-teman yang lain yang memang nggak di seputaran gunung, ada nggak pengaruhnya besar sama kesuburan tanaman atau lain-lain Pak? Ya adalah, kalau dulu belum meletus gunung ini apa-apa enak tumbuhnya. Nah setelah meletus gunung kan nampaknya tanahnya asam. Oh iya ya. Asam. Jadi saya tengok hanya bagusnya ke kopi. Kalau tanaman muda harus dikasih dolomit atau kapur pertanian. Berarti untuk kopi sendiri bagus Pak? Malah bagus. Iya. Karena kopi ini nggak terlalu tinggi pH-nya. Kalau tinggi pH-nya dia buahnya kurang. Jadi untuk ladang ini sendiri tadi Bapak bilang ada 500 batang nih Pak. Iya. Dari segi perawatan sendiri menurut Bapak kopi yang ada di ladang ini Bapak punya perawatan khusus nggak? Pak, cara pangkas sekarang kan banyak tuh Pak, cara pangkas Vietnam, cara pangkas ini gitu kan. Kalau kita enggak, istilahnya gini aja, kalau memang lagi ngambil itu mana yang susah untuk ngambil panen itu kita buang. Oh gitu aja sistemnya? Iya, nggak sistemnya gitu. Terus mupuk pun nggak pernah, hanya dibabat-babat aja. Sederhana lah ya Pak, berarti bisa dibilang ini organik lah kalau menurutku ya. Kalau Bapak bilang nggak pernah mupuk ya memang pernah. Secara alam lah dia kan. Dia dapat pupuk dari ini aja nih, kita nanam ini kan, nanam kubis itu kan kita kasih pupuk, udah diambilnya sedikit. Oh diserapnya dari bawah itu ya? Iya Pak? karena akarnya udah duluan. Oke Pak, nanti teman-teman yang mau mampir ke Gung Pinto jangan lupa nanti jumpain Pak Martin. Pak Martin ini salah satu sesepuh di sinilah orang-orang lama kopi. Kalau mau keliling-keliling kebun kopi, bisa. Juga ilmu-ilmu perkopiannya Pak Martin ini juga jual paling banyak sekarang kemana nih Pak? Jual gabah kita. Jual gabah ya? Ke Olam. Jual gabah ke PT Olam. Jadi Olam itu PT di bawah Orton dia kan? Di bawah Orton, orang itu banyak lah ngambil kopi di seputaran Tanah Karo. Oke Pak Martin, terima kasih Pak wawancara singkatnya. Sehat selalu, sukses selalu. Amin.
lancar jualannya. Oke teman-teman, jadi ini kebetulan ada beberapa pohon yang udah matang nih buahnya, teman-teman bisa lihat. Ini udah matang, jadi ada yang hijau, ada yang kekuning-kuningan. Jadi sebenarnya tugas petani itu sulit sih ya. Kenapa? Karena ini nggak bisa semua dipanen, jadi kita harus pilih-pilih yang cerinya yang udah benar-benar merah, apakah masih kehijau-hijauan. Karena nanti juga bakalan berpengaruh ke rasa minuman kita. Ini ada yang udah kematangan, nah, jadi harus dipilah-pilih nih kalau panen dan metik cerinya. Ini kita petik. Ini aku ambil lah yang masih merah dan kematangan, dan kemudian yang hijau. Ini teman-teman bisa lihat. Ini kan tingkat kematangannya beda nih. Oke teman-teman, itu tadi video kali ini kita berkunjung ke Desa Gung Pinto, salah satu penghasil kopi di Tanah Karo, bersama Pak Martin, dan juga kami tadi ngambil kopi juga tadi untuk produksi di biji hitam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube-nya Biji Hitam untuk konten-konten perkopian dan teman-temannya. Oke, itu aja kali ini dari aku Dika. Assalamualaikum.